Salam, selamat pagi. Bertemu kembali pada pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan agar dibimbing, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu hari ini kami masih diberikan kehidupan yang boleh kami jalani Tuhan, yang akan kami lalui sepanjang hari ini. Dalam penyertaan-Mu kami yakin dan percaya itu Tuhan, Engkau memberkati kami dalam berbagai aktivitas pada hari ini. Sebelum kami memulai semua aktivitas kehidupan kami, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati pikiran kami untuk mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari ke hari. Berkati Tuhan sabda-Mu yang akan kami dengarkan dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal ke-5 ayat 7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih dalam dan jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita dengarkan sebuah cerita bermakna anak kerang. Suatu hari seekor anak kerang di dasar laut mengadu dan mengaduh pada ibunya sebab sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. "Anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberi kita bangsa kerang sebuah tangan, sehingga ibu tidak bisa menolongmu. Aku tahu anakku, itu sakit sekali. Tetapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kuatkan hatimu, jangan terlalu lincah lagi. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Badutlah pasir itu dengan getah perutmu. Hanya itu yang bisa kau perbuat," kata ibunya dengan sendu dan lembut. Anak kerang pun melakukan nasihat bundanya. Ada hasilnya walaupun rasa sakitnya bukan alang kepalang. Kadang di tengah kesakitannya, ia meragukan nasihat ibunya. Dengan air mata ia bertahan bertahun-tahun lamanya. Tanpa disadarinya, sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya. Makin lama makin halus. Rasa sakit pun makin berkurang. Semakin lama mutiaranya semakin besar. Rasa sakit menjadi terasa lebih wajar. Akhirnya, sesudah sekian tahun, sebutir mutiara besar, utuh, mengkilap, dan berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna. Penderitaannya berubah menjadi mutiara. Air matanya berubah menjadi sangat berharga. Dirinya kini sebagai hasil derita bertahun-tahun, lebih berharga daripada sejuta kerang lain yang cuma disantap orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Demikianlah kisah anak kerang dalam kehidupannya untuk mencari apa arti hidup yang sesungguhnya dari sakit yang dialami, penderitaan yang dia alami. Dia akhirnya menemukan bahwa hidupnya sungguh berharga ketika dia menggenggam
penderitaan itu, menggenggam sakit penyakit itu, bahkan boleh memeluk sakit penyakit itu, bahkan memeluk penderitaan itu, yang akhirnya memproses dia menjadi bukan sembarang kerang, tetapi kerang mutiara yang menghasilkan mutiara yang begitu berharga. Kunci sukses menghadapi penderitaan adalah kesabaran. Kita sabar di tengah-tengah dunia ini untuk menjalani setiap proses yang harus kita lakukan. Tidak boleh menghindar, tidak boleh lari daripada penderitaan, kesulitan itu. Karena tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan. Kalaupun penderitaan itu tetap kita alami, seringkali kita bersikap marah, kecewa, bahkan menuduh orang lain, atau mungkin menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya penderitaan. Karena itu, segala usaha pasti akan kita lakukan supaya kita terhindar, asal kita terhindar dari penderitaan. Nasihat ibu kerang kepada anak kerang tadi yang kita dengarkan, bahwa kita tidak diberikan tangan. Ibu tidak diberikan tangan untuk mengambil penderitaan itu, tapi kita diberi satu kesempatan untuk memeluk, untuk memegang penderitaan itu, untuk memproses kita di dalam sakit yang kita alami, untuk kemuliaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebagaimana petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena itu kita juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati kita, karena kedatangan Tuhan sudah dekat katanya. Selalu kita harus berkata dalam kehidupan iman percaya kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Mungkinkah kita menghindari penderitaan? Penderitaan itu bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi. Karena bagaimanapun penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menjalani kehidupan yang sangat-sangat sulit, penuh dengan penderitaan, terutama sekali untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Kesabaran dan penderitaan melalui pengharapan akan datangnya hasil dari semua proses kehidupan yang kita jalani itu akan menggembirakan hidup dan kehidupan kita. Selamat bersabar, menanggung setiap penderitaan, menang di dalam iman dan pengharapan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kami dan membiarkan kami melaksanakan hidup kami sepanjang hari ini ada dalam satu tujuan, agar kami boleh semakin kuat dalam iman percaya kami untuk melalui setiap proses-proses yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, kuatkan dan mampukanlah setiap orang yang sedang mengalami penderitaan karena situasi dan kondisi yang harus stay at home, bekerja dari rumah. Bahkan Tuhan, biarlah kami melakukan semuanya itu dalam ketaatan untuk memuliakan. Berkati Tuhan setiap kehidupan saudara-saudara kami, keluarga kami, jemaat yang kami layani dimanapun berada Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati mereka sekaliannya. Biarlah Tuhan, proses yang kami alami ini, yang kami sedang jalani ini, akan segera berakhir di bulan-bulan yang akan datang. Melalui wabah pandemi virus corona ini Tuhan, Engkau akan mengajar kami untuk semakin menghargai hidup, menghargai kesempatan, menghargai Tuhan dengan setiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami mau serahkan hidup kami hanya kepada tuntunan dan pemeliharaanmu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin
Sampai bertemu, semangat, Tuhan menyertai kita sekaliannya.